Persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata dilakukan di rumah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, yaitu Laksamana Muda Tadashi Maeda. Laksamana Maeda sendiri menjadi salah satu tokoh Jepang yang bersedia membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Kala itu, Soekarno dan Mohatta yang berhasil dibawa ke Jakarta setelah peristiwa Rengas Dengklok menyiapkan semua hal terkait kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Maeda tersebut. Rumah Laksamana Maeda dipilih karena memiliki hak imunitas sehingga terhindar dari patroli Angkatan Darat Jepang. Soekarno dan Hatta tiba di Hotel Des Indes Jakarta pada 14 Agustus 1945 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mereka akan memesan sebuah ruang untuk dijadikan tempat merumuskan naskah proklamasi. Sayangnya tempat itu sudah tutup. Shigetada Nishijima melarang Soekarno mengadakan rapat PPKI untuk mengadakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno pun menekankan bahwa Jenderal Terauchi sudah menyerahkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada PPKI. Kemudian ada pula larangan Nishimura yang membuat Bung Karno dan Bung Hatta berpikir tidak ada gunanya membicarakan kemerdekaan RI dengan pihak Jepang. Akhirnya mereka menuju rumah Laksamana Maeda yang dinilai aman guna menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Rumah Laksamana Maeda berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Awalnya Laksamana Maeda mengusulkan agar Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo pergi menemui Kepala Staf Tentara Angkatan Darat ke-16, yaitu Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto. Namun karena Yamamoto tidak menerima kedatangan Soekarno-Hatta, Laksamana Maeda mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat merumuskan naskah proklamasi. Tak hanya memperbolehkan para pejuang RI untuk menggunakan rumahnya, Laksamana Maeda juga memastikan agar proses perumusan berjalan dengan aman dan lancar. Ia bahkan menyiapkan pasukan di dalam rumah dinasnya agar kondisi terjaga dengan aman. Alasan Laksamana Maeda membantu Indonesia ternyata dilatar belakangi hubungan baik dengan Soekarno dan tokoh proklamasi lainnya. Ia berpendapat, bangsa Indonesia harus menyatakan kemerdekaan sendiri, bukan dengan cara diberi oleh Jepang. Oleh sebab itu, Laksamana Maeda tidak menghalangi Soekarno, Mohatta, dan para pejuang lainnya untuk menyusun teks proklamasi di kediamannya. Setelah melalui perdebatan, teks proklamasi akhirnya selesai dibuat setelah subuh. Proklamasi yang awalnya akan dilangsungkan di lapangan Ikada, namun dengan pertimbangan keamanan, maka diputuskan dibacakan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta Pusat pada 17 Agustus 1945. Namun ternyata setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Laksamana Maeda sempat dipenjara oleh sekutu karena dianggap membantu Indonesia mencapai kemerdekaannya. Ahmad Subarjo menyebut Laksamana Maeda memiliki sifat samurai Jepang yang rela mengorbankan diri demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Rumah Maeda tersebut kini berubah menjadi museum perumusan naskah proklamasi. Tepat pada 17 Agustus 1977, pemerintah Indonesia menganugerahi Laksamana Maeda bintang jasa yang disampaikan oleh Duta Besar RI di Tokyo, Winoto. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.